Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pauline Monatogatorok, peserta Latsar Gelombang 6 Angkatan 43, analis survei pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Pada hari ini saya mengikuti kelas pelatihan secara sinkronos dan asinkronos agenda kedua hari keempat. Pada kesempatan pembelajaran ini, pelatihan secara asinkronos menggunakan platform video dari YouTube dan materi-materi bacaan. Video-video yang disediakan sebagai bahan belajar berisi informasi yang mudah dimengerti, ditambah materi yang saya dapat dari pembelajaran secara sinkronos yang langsung disampaikan oleh Bapak Fauzi Mar melalui metode daring Zoom Meeting. Selain asinkronos dan sinkronos, ada juga tugas-tugas berupa tugas individu seperti learning journal, refleksi dan aktualisasi dari core values ASN, kemudian tugas kelompok membuat benchmarking dari salah satu instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Kemudian tugas analisis kasus pertanahan dan membuat kamus aktualisasi sebagai bahan untuk memudahkan pemahaman mengenai core values berakhlak. Saat ini saya juga akan menjelaskan bagaimana sebagai seorang ASN saya akan menerapkan core values berakhlak ini di lingkungan kerja. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, di mana ini merupakan komitmen kita untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Contohnya dengan melakukan pelayanan dengan penuh ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua ada akuntabel, di mana ini merupakan bentuk dari tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, saya harus berkomitmen untuk melakukan pekerjaan dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan juga berintegritas tinggi. Ketiga ada kompeten, yaitu saya harus meningkatkan mutu dengan cara terus belajar dan juga meningkatkan kapabilitas. Bisa dimulai dari mengikuti seminar-seminar dan pelatihan. Keempat ada harmonis, sikap yang harus saya miliki dengan cara saling menghargai dan juga saling peduli terhadap rekan kerja. Contohnya seperti membantu rekan-rekan kerja dan juga menghargai pendapat dari rekan-rekan kerja. Yang kelima ada loyal, di mana ini merupakan sikap berdedikasi dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Sebagai contoh, dengan mematuhi arahan dan petunjuk dari pimpinan kita dan menjaga nama baik pribadi, pimpinan, dan juga instansi. Kemudian yang keenam adalah adaptif. Hal ini perlu mempunyai sikap cepat menyesuaikan diri terhadap keadaan. Sebagai contoh, saya sebagai seorang pegawai baru harus cekatan dalam memahami tugas dan tupoksi yang diberikan. Kemudian yang ketujuh adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Contohnya bisa dari melakukan diskusi dan brainstorming dengan rekan-rekan kerja. Ikut andil dalam mengemukakan pendapat dan saran dalam penyelesaian suatu masalah. Demikian pembelajaran yang dapat saya simpulkan serta terapkan pada lingkungan kerja pada agenda kedua hari keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.